Selamat sore teman-teman petani organik dimanapun teman-teman berada atau sementara lagi beraktivitas di kebun. Selamat menjalankan aktivitas teman-teman. Semoga diberkahi oleh alam, oleh cuaca yang tidak pasti, hujan, panas, dan terus adanya kepedulian dan perawatan terhadap tanaman oleh teman-teman. Nah, sore ini saya berada di tanaman jagung kebun organik Kota Ternate, jagung manis. Kebetulan jagung manis ini dalam beberapa hari nanti sudah akan panen, sehingga saya lagi mau membuat video yang dimintai oleh beberapa teman subscriberku di YouTube, mau mencoba menanam jagung full secara organik, dan mereka meminta berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang metode bertanam jagung secara organik. Sebenarnya sudah banyak contoh, termasuk banyak channel yang dibuat oleh teman-teman di YouTube, bisa teman-teman lihat. Sehingga barangkali ini yang kesekian ya, mungkin beberapa ribu atau beberapa ratus video yang sebelumnya oleh teman-teman yang lain, tapi aku mau membuat video ini, video tentang bagaimana menanam jagung mulai dari awal sampai panen, pemupukan, perawatan, segala macam. Nah, di depan teman-teman ini kebetulan ada ukuran jagung. Ini ukuran salah satu jagungnya, jagung manis yang isinya padat, nggak ada yang bolong, nggak ada yang istilahnya jarang buahnya atau kompong gigitnya atau dagingnya. Ini semuanya mulus. Kemudian ini juga ada, nah ini sebesar, tidak bisa satu genggam ini, satu kepalan ini nggak sampai, hampir sama dengan besarannya satu botol aqua, ukuran tongkol jagung manis secara organik, satu botol aqua air mineral besar. Ini juga besarnya sama. Nah, proses saya langsung saja ke poinnya. Jadi awal pertama kali waktu saya menanam jagung ini pernah saya posting, karena ini lahan bekas, gulutan bekas tanaman cabai bedengan. Aku bersihkan cabainya yang sudah selesai panen, umurnya setahun lebih. Kemudian aku gemburkan tanah kembali. Ini awal ya, dasar sebelum teman-teman menanam. Aku gemburkan tanah kembali, dibenahi tanah kembali, gulutan atau bedengan ini. Kemudian aku kasih kompos saja, kompos padat. Apakah kompos yang dibuat dari bahan-bahan organik, rumput, ranting, apakah itu rumput hijau, rumput kering, dan lain-lain. Jadi kompos yang bahannya full dari rerumputan yang ada di lingkungan kebun di sini. Setelah itu, setelah aku kasih kompos, aku kasih serutan kayu dan serbuk kayu. Aku taburi secara merata. Jadi setiap gulutan yang panjangnya ini aku kasih 1,5 dari galon air itu kompos. Jadi sekitar 2, 4, 6, 7 gulutan. Aku kasih 7,5 dari pertengahan dari potongan galon air itu kompos. Jadi 7
galon kompos. Kemudian setelah itu aku kasih 1 ember matex setiap gulutan, aku kasih serbuk kayu sama serbuk gergaji atau serutan kayu sama serbuk gergaji. Setelah itu aku siram dengan mikroorganisme lokal. Nah, atau aku siram dengan POC. Awal-awal aku siram dengan pupuk dari akar cabai. Aku pernah membuat pupuk dari akar cabai. Teman-teman bisa klik di video di channel aku tentang mengolah akar cabai menjadi POC yang dahsyat. Aku sirami kembali, aku membudidayakan mikroorganisme kembali ke tanah yang pernah ditanami cabai. Setelah itu menjelang 4 sampai 1 minggu aku siram lagi dengan POC. POC akar bambu ya. Bagaimana cara membuat POC akar bambu ya, kalau tidak nanti aku buat videonya, tapi gampang sekali, nggak ribet. Dan setelah itu aku rencanakan mendiamkan tanah gulutan ini selama 1 bulan, tapi semenjak 3 minggu aku sudah mulai memanfaatkan kehidupan mikroorganisme di tanah ini. Jadi setelah itu aku kasih mikroorganisme lokal dari air cucian beras mol ya, sama nasi basi aku siram, kemudian aku biarkan begitu, kena hujan, kena panas, sampai sekitar 2 sampai 3 minggu aku mulai beli bibit karena aku belum punya bibit jagung. Akhirnya aku beli di toko tani jagung manis. Aku beli, aku tanam. Waktu itu aku tanam pagi ya, setelah mulai 1 minggu. Nah, ketika ada pertumbuhan jagungnya sudah tumbuh, umur 10 hari sudah mulai diberikan pupuk cair. Nutrisi yang paling awal untuk memberikan pupuk cair terhadap jagung itu adalah nutrisi yang berbasiskan POC akar bambu plus POC akar cabai ya. Aku kasih POC akar bambu, kemudian aku gabung dengan POC akar cabai. Aku kasih POC yang berbasiskan semua nutrisi dari akar untuk memperkuat perakaran dan memperbanyak perakaran dari tanaman jagung. Nah, pemupukan pertama umur 10 hari setelah tanam. Umur 10 hari. Kemudian seminggu kemudian sekitar 15 hari, umur jagung 15 hari, aku berikan pupuk lagi, yaitu pupuk rumput hijau. Rumput yang direndam dengan air biasa, air hujan atau air cucian beras dengan menggunakan leaf mold atau kompos atau biang kompos. Kemudian seminggu atau sampai 15 hari, 20 hari sampai 30 hari bisa digunakan POC rumput hijau untuk memberikan kocor terhadap jagung. Nah, umur 15 hari mulailah aku memberikan POC daun hijau, POC rumput hijau. Setelah umur 20 hari itu aku memberikan kompos padat di setiap perakaran tanaman. Nah, jadi rutin POC dari akar cabai, POC dari akar bambu, POC dari rumput hijau. Kemudian mulai umur 30 hari aku mulai kasih kompos padat untuk memperkuat atau memberikan nutrisi, suplai nutrisi kepada tanaman jagung. Nah, setelah dari umur 30 hari, jadi jagung kan umur panennya 90 hari ya maksimal. Nah, 30 hari. Setelah umur sudah mulai melepaskan masa, mulai masuk di masa vegetatif menuju masa generatif, aku perbanyak nutrisi POC yang berbasiskan unsur hara fosfat dan kalium, yaitu unsur hara yang baik untuk pertumbuhan tanaman, terutama masuk di fase generatif. Jadi aku kasih POC dari kulit pisang, POC dari buah-buahan, kemudian POC dari sabut kelapa, kemudian POC dari termasuk akar bambu juga. Jadi aku memperbanyak unsur fosfat dan kalium untuk memperkokoh batang, memperkokoh akar, juga
menghasilkan enzim, terutama asam amino, terutama untuk kebutuhan berkecambah bunga dan buah. Nah, dari situ tanaman jagung walaupun diterpa angin dan hujan dan tanahnya tebing, tapi dia tetap berdiri kokoh. Nah, setelah dari pemberian itu, jadi treatmentnya setiap umur 30 hari dikasih kompos, kemudian 60 hari dikasih kompos padat lagi, kemudian 90 hari yang terakhir dikasih kompos padat lagi. Entah kompos padat atau apa, terserah nanti teman-teman atur. Jadi 30 hari sekali dikasih kompos padat, dikasih kompos padat, dikasih kompos padat, sehingga proses pertumbuhan tanaman bisa terjamin nutrisinya. Nah, itu proses 3 bulan bercocok tanam itu kompos padat dikasih setiap 1 bulan sekali, POC rutin seminggu sekali. Untuk penyemprotan insektisida termasuk juga pestisida, kemudian fungisida jarang ya, sebenarnya aku semprot jarang. Aku memanfaatkan rumput yang ada. Aku pernah membuat 9 manfaat rumput yang mana bisa menopang kesuburan tanaman jagung, termasuk bisa melindungi. Dia juga jadi pestisida, insektisida, fungisida, bakterisida, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa lihat video saya tentang manfaat rumput itu. Kemudian aku kasih mulsa organik ya, jangan lupa mulsa itu, mulsa dari daun hijau kemudian daun kering. Tapi awalnya teman-teman harus memberikan mulsa daun kering dulu di bawah, di atas layar paling atas di permukaan tanah, kemudian ditutup lagi dengan mulsa daun hijau, rumput-rumput hijau yang teman-teman caca. Harus dicaca ya, kalau tidak dicaca nanti ditaruh cabut langsung dikasih begitu saja, perakaran rumput itu cepat tumbuh apalagi kena hujan atau kena air. Caca. Nah, setelah itu memang aku menyemprot dengan untuk spray ya, semprot. Aku pakai pernah aku semprot menggunakan pupuk dari kentos kelapa. Di sini di Maluku Utara bilang tombong kelapa. Aku pernah membuat pupuk cair dari kentos kelapa. Teman-teman bisa lihat video yang ada kentos kelapa dan air kelapa ya. Teman-teman bisa klik manfaat kentos kelapa atau membuat pupuk cair dari kentos kelapa yang aku buat di channel organik Kebun Organik Kota Ternate. Aku kasih pupuk dari kentos kelapa yang mengandung fosfat dan kalium, dan juga ada enzimnya di situ, ada asam aminonya di situ, kemudian ada magnesium, ada kalsium, ada vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin A, dan banyak sekali. Kemudian untuk menjaga kelangsungan kehidupan atau kesuburan daun segala macam buah, aku juga pernah menyemprot dengan POC berbasis susu denkau ya, susu denkau yang aku gunakan kalsium untuk penyemprotan tanaman jagung dari daun sampai ke batang dan buah. Nah, beberapa tanaman jagung ini bisa selamat. Aku buat video beberapa kali tentang kenapa pertumbuhan jagung tidak merata. Kemudian yang ini aku membuat video beberapa kali lagi soal jagung. Nah, untuk menjaga kesehatan tubuh termasuk kesehatan buah yang baik bagi jagung, aku selama 3 bulan, aku sekitar sebulan itu aku semprot 3 kali ya, jadi sekitar 9 kali semprot. Aku rutin semprot ramuan merah yang pernah aku posting beberapa hari lalu tentang ramuan merah itu yang sangat-sangat berguna, sangat-sangat penting bagi kesuburan tanaman. Ya, teman-teman bisa lihat ramuan merah yang resepnya sudah aku sampaikan, dibuat menggunakan kayu manis, kemudian daun pandan dan minyak kelapa. Itulah yang menyebabkan tanaman jagung aku selamat dan buahnya juga besar-besar. Jadi sebenarnya itu beberapa cara yang aku tanam jagung ya. Ini untuk rekomendasi aja. Kalaupun merasa penting silakan bagi teman-teman yang mau lakukan. Kalaupun ada cara lain bisa teman-teman gunakan cara teman-teman. Jadi poin sangat penting. Nah, perawatan yang lain itu adalah perempelan ya. Jadi teman-teman kalau
umur jagung sudah mulai masuk fase generatif berbunga dan berbuah misalnya, ataupun sudah keluar buah, dan kalau buahnya masih ini, kemudian sudah mulai memutih misalnya kayak seperti ini kan. Nah ini, kalau seperti ini teman-teman wajib atau penting untuk melakukan perempelan. Jadi daun bagian bawah ini dibuka 3-4 daun atau 2-3 daun, biar nutrisi yang kita kasih berupa kompos dan POC langsung suplainya naik ke buah, sehingga semuanya dimakan atau diserap oleh buah, bukan lagi berbagi kepada daun. Kita biarkan 1-2 dan seterusnya. Jadi di bawah dirempel 3-4 daun. Ini juga trik untuk menghindari serangan tikus. Serangan tikus pada tanaman jagung. Biasanya tikus suka tanaman jagung. Jadi kalau dirempel seperti ini, ketika bersih, tikus punya insting, wah itu ada orang yang jaga atau ada orang yang lagi membersihkan. Sehingga teman-teman bisa melakukan perempelan. Aku melakukan perempelan itu pasca tanaman sudah mulai muncul tongkol dan rambut tongkolnya sudah mulai memutih. Itu segera dilakukan perempelan. Tapi jangan terlalu banyak karena daun membutuhkan, tanaman jagung membutuhkan daun untuk berfotosintesis, sehingga kesuburan tanaman terjaga. Oke, jadi itu beberapa penjelasan saya soal tanaman jagung. Jadi simpel sebenarnya. Kalian mau menanam 1 hektar, mau menanam 2 hektar secara organik full, tidak jadi soal. Yang terpenting syarat-syarat materialnya, kondisi tenaga, kesehatan, perawatan, punya pupuk kompos, apakah pupuk kandang juga ada, terserah, sekam bakar juga ada, terserah. Gunakan seperti itu. Jadi treatment perawatan pupuk padat itu seperti yang aku bilang tadi, kemudian pupuk cair dilakukan setiap seminggu sekali. Tanaman jagung semakin besar itu membutuhkan nutrisi yang banyak, terutama ketika sudah mulai berbuah. Bahkan 250 ml tidak cukup untuk satu batang, bisa sampai 300, 450, bahkan sampai 500, setengah liter per tanaman jagung kalau organik. Kalau non organik kimia, was-was orang mau memberikan itu. Tapi aku pernah coba satu tanaman jagung itu aku kasih 500 ml, tidak ada terganggu apa-apa, bahkan buahnya besar, sampai saya bilang lebih besar daripada botol aqua ini. Nah itu simpel sebenarnya, tidak perlu repot, tidak perlu beli obat ini, semprot ini, semprot ini. Daunnya mulus-mulus, bahkan sampai sudah mau panen seperti ini daunnya masih segar. Nah bunganya di atas masih segar, jadi aman. Sebenarnya tanaman jagung itu aman ditanam tanpa repot, tanpa ribet. Tinggal aja perawatan yang maksimal secara organik, sehingga kita tidak diejek, tidak dibully atau pesimis dengan serangan teman-teman yang kimia sintetis, bahwa kalau menanam jagung banyak nggak ada jaminan segala macam. Nggak ada kok, dan itu mudah. Oke, semoga bermanfaat video yang kurang lebih 18 menit ini. Inilah video proses penanaman jagung organik dari awal sampai panen. Semoga teman-teman bisa mencoba ya, atau berani, atau punya keyakinan berani untuk mencoba menanam jagung secara organik mulai dari awal sampai panen. Oke, terima kasih.